Pada bulan Maret tahun 2022, Oppo Indonesia menghadirkan 3 varian berbeda untuk penawaran smartphone kelas menengah terbarunya, yakni Oppo Reno 7 series. Dan hanya selang beberapa bulan saja, bahkan belum ada 6 bulan, Oppo kembali memasukkan series terbaru lagi untuk menjadi penerusnya, yakni Oppo Reno 8 series. Adapun yang akan menjadi varian termurah adalah Oppo Reno 8 4G. Lewat opsi yang lebih terjangkau satu ini, nampaknya Oppo masih tak ingin melupakan pasar smartphone 4G yang kini masih penting. Pasalnya, jaringan 5G belum tersebar luas di Indonesia. Sehingga konsumen pun belum sepenuhnya tertarik dengan perangkat 5G yang umumnya hadir lebih mahal. Nah, sebelum melanjutkan, disclaimer dulu ke kalian supaya tidak expect terlalu tinggi akan peningkatan yang diberikan HP ini, agar nantinya tidak terlalu kecewa akan hasilnya. Tapi ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini, untuk mengetahui HP baru lainnya yang akan rilis di Indonesia, sebagai pengganti jika kurang puas dengan HP ini. Dan tidak banyak omong lagi, berikut ini spesifikasi dan harga Oppo Reno 8 4G. Kita mulai dari bahas desainnya terlebih dulu. Jujur, hingga video ini dibuat, saya tidak tahu alasannya kenapa, tapi inilah kenyataannya. Oppo Reno 8 4G dihadirkan dengan desain yang sama persis dengan Oppo Reno 7 4G. Permukaannya dibuat dengan Oppo Glow design yang tahan dari bekas sidik jari, serta tidak terlalu licin dalam genggaman. Selain itu, untuk dimensinya pun sama tipis dan ringannya, dengan ketebalan 7,5 mm, dan bobotnya hanya 175 gram. Yang membuatnya beda adalah pada opsi warna yang diberikan. Jika pada Oppo Reno 7 diberikan pilihan hitam dan oranye, pada Oppo Reno 8 ini ada warna hitam dan gold. Dan menariknya, Oppo Reno 8 juga sudah dibekali sertifikasi IPX4, yang menandakan kalau HP ini sudah tahan akan percikan air. Bagian menarik lainnya ada pada modul kameranya, yang mana pada sensor bagian bawah disematkan teknologi Orbit Light yang berfungsi ganda. Selain sebagai pemberitahu notifikasi, juga sebagai penerangan sensor mikroskopik. Titik merah di sebelah depth sensor juga seolah jadi aksen smartphone kamera flagship. Untuk urusan layarnya, spek di atas kertas masih sama dengan generasi sebelumnya yang memang sudah bagus di kelasnya. Layarnya berbentang 6,43 inci, gunakan panel AMOLED Full HD+, dan disupport refresh rate 90 Hz, serta peak brightness di 600 nits. Kalau kebutuhannya cuma sekedar untuk scroll sosmed ataupun nonton film, layar seperti ini sudah sangat enak dilihatnya. Selain itu, layar ini juga sudah diberi perlindungan oleh Corning Gorilla Glass 5, dan juga sudah support Always On Display. Jika kita lihat bersama, pada bagian sudut kiri atasnya itu terdapat tombol kecil yang gunanya sebagai tempat kamera selfie-nya bersemayam. Kamera selfie itu beresolusi 32 megapiksel. Sensor Sony IMX709 pada kamera depannya diklaim bisa menangkap cahaya 60% lebih banyak. Berpindah ke bagian belakang, terdapat 3 buah sensor yang terdiri dari 64 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel mikro, dan 2 megapiksel mono. Ya, walaupun tersedia sensor mikro yang bisa menangkap detail terkecil dari sebuah objek, tapi ketiadaan sensor ultrawide itu sangat disayangkan, karena lebih besar kegunaannya. Lalu, untuk merekam videonya juga cuma bisa mentok hingga resolusi 1080p 30 fps. Dan untuk hasil fotonya, berikut ini contohnya. Untuk urusan performanya, chipset yang digunakan masih sama seperti Oppo Reno 7, yakni Snapdragon 680. Chipset ini unggulkan ISP yang superior, sekaligus fabrikasi 6 nanometer yang membuatnya hemat daya. Selain itu, chipset ini juga dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB.
Jika kamu punya lebih banyak data, kamu juga masih bisa menambahkan penyimpanan melalui micro SD. Sementara itu, untuk RAM juga bisa ditambahkan hingga 5 GB melalui fitur yang bernama RAM Expansion. Kalau dinilai berdasarkan harganya, performa dari HP ini sayangnya ketinggalan jauh dibanding kompetitornya. Kalau untuk main game ringan tentunya sudah nyaman, namun kalau untuk main game yang sedikit berat rasanya kurang worth it, apalagi jika dipaksakan terus main di settingan grafis yang tinggi. Untuk PUBG sendiri, settingannya hanya mentok hingga smooth high. Berpindah ke sektor daya, melihat bodi yang ukurannya tidak besar, hal itu memastikan juga kalau baterai HP ini tidak terlalu besar. Kapasitas baterai HP ini hanya sebesar 4500 mAh. Meski tidak terlalu besar, penggunaan chipset berfabrikasi kecil dapat lebih menghemat daya. Apalagi, pengisian dayanya juga cepat dengan daya 33 Watt SuperVOOC. Dengan daya segini, 10 menit bisa menambah dari 0 hingga 20%. Sementara hingga penuh butuh waktu sekitar 64 menit. Dan untuk fitur lainnya, dari segi konektivitas masih standar HP 4G lain, yakni tersedia Bluetooth 5, Wi-Fi 5, USB-nya sudah Type-C, dan juga sudah dibekali dengan fitur NFC. Sementara untuk sensor sidik jarinya juga sudah diletakkan pada layarnya, sehingga lebih kekinian. Namun sayangnya, untuk speakernya ini masih mono, alias masih tunggal. Nah, untuk harganya, Oppo Reno 8 4G dibanderol dengan harga Rp4.999.000. Jika kamu tertarik, link pembelian sudah kami sediakan di kolom deskripsi untuk memudahkan kalian dalam membelinya. HP ini sudah bisa dibeli mulai dari tanggal 15 Agustus 2022, berbarengan dengan Oppo Reno 8 5G. Kesimpulannya, Oppo Reno 8 4G adalah Oppo Reno 7 4G, dengan baju yang baru. Yap, itu saja. Buat kalian yang sudah memakai Oppo Reno 7 tentunya tidak perlu upgrade ke Oppo Reno 8. Sedangkan buat kalian yang tertarik untuk membeli Oppo Reno 7 atau Oppo Reno 8, saya sarankan beli Oppo Reno 8 saja, sebagai versi yang terbarunya. Nah, untuk tambahannya, buat kalian yang kebutuhannya hanya sekedar untuk sosmedan, chattingan, ataupun nonton film, HP ini bisa kalian beli. Tapi untuk kamu yang hobinya main game, HP ini kurang worth it untuk kamu beli. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, jangan lupa like serta subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih.